Bapak Ibu sudah kasih shalom, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa diberi sehat dan kesempatan untuk sejenak merenungkan sabda Tuhan sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Saudara kasih, kita memasuki minggu Prapaskah yang kelima. Dan saya ingin kita merenungkan satu firman Tuhan yang saya beri tema waspadailah pikiran yang jahat. Diambil teksnya dari Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara yang kasih, inilah sebuah kisah di tepi Danau Genesaret. Pada suatu ketika Yesus mengajar banyak orang di tepi pantai, di atas perahu, lalu dibawalah kepadanya seorang lumpuh di tempat tidur. Dan pada waktu Yesus melihat iman mereka, Yesus berkata, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Inilah kata-kata manis yang menyejukkan, kata-kata yang menguatkan, berkat dari Tuhan, bahwa orang yang percaya dan beriman, dosanya diampuni. Tapi yang luar biasa adalah bahwa orang-orang Farisi yang notabene ahli Taurat itu menghujat. Mereka menuduh Yesus sebagai menghujat Allah. Alasannya karena menurut mereka hanya Tuhan Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat terdidik, orang-orang yang biasanya secara status sosial sangat kaya, orang-orang yang sangat terhormat, dan karena itu mereka selalu punya pikiran yang curiga, prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain karena pikiran mereka jahat. Dan itu sebabnya pada waktu mereka melihat apa yang dilakukan Yesus, mereka berkata, Yesus telah menghujat Allah. Dan saudara, semua itu karena pikiran jahat yang ada di hati mereka. Kalau pikiran manusia itu jahat, maka kata-katanya akan jahat, maka kelakuannya akan jahat. Dan itu sebabnya harus diwaspadai, supaya sebagai umat Tuhan kita tidak berlaku yang jahat. Sebaliknya yang kita lihat dari Yesus, saudaraku, adalah dia menyambut orang itu dan memberi kata-kata manis, penuh empati. Dan dia berkata bahwa dosamu sudah diampuni, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Dan supaya orang banyak tahu bahwa Yesus bukan saja sanggup mengampuni dosa, tapi dia juga memang berkuasa untuk mengampuni dosa di dunia ini. Karena ia datang memang untuk membereskan dosa manusia. Itu sebabnya Yesus dalam hari Paskah nanti, kita tahu Yesus mati di salib untuk menebus dosa manusia. Betapa manisnya saudaraku hidup bersama di dalam konteks bermasyarakat. Ada banyak saudara, kawan, teman yang berbeda pikiran latar belakangnya. Tapi betapa manisnya kalau hidup bersama itu diwarnai dengan kasih, kepedulian, empati, dan bukan pikiran yang jahat. Maka situasi akan menjadi nyaman. Karena itu saudaraku, di masa Prapaskah ini, mari kita mewarnai hidup kita seperti Yesus yang selalu mengatakan yang manis, penuh kasih dan empati, bukan pikiran yang jahat yang merusak kehidupan bersama. Tuhan memberkati saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu. Terima kasih kami boleh bersama-sama merenungkan sejenak sabda Tuhan. Terima kasih karena Yesus adalah juru selamat kami yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Dan terima kasih karena Yesus sudah memberkati kami semua. Kami berdoa dalam situasi yang sulit sekarang ini, Tuhan Yesus berkatilah
umat-Mu. Berkatilah negeri kami, supaya COVID segera bisa diatasi, supaya ada imunitas yang luas di masyarakat, supaya vaksin yang sekarang sedang digalakkan diberkati Tuhan. Berkatilah kami semua hari ini. Tuhan terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati.